Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Fisika Eksperimen kelas R001 dengan anggota kelompok saya Rehan Zumiandri, NIM F1C323031, dan teman saya Feliska Ratmalia dengan NIM F1C323001. Saya Adelia Putri dengan NIM F1C32325. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktikum dengan judul Eksperimen Bola Pejal pada bidang miring sebagai pembuktian hukum kekekalan energi. Mari kita lakukan percobaannya. Persiapan alat dan bahan. Pertama, ada bola kelereng dengan berbagai variasi massa. Bola kelereng bermassa 3 gram atau 0,003 kg. Bola kelereng dengan massa 6 gram atau 0,006 kg. Bola kelereng dengan massa 20 gram atau 0,02 kg. Kedua, ada buku penuntun praktikum yang memuat langkah-langkah kerja pada praktikum. Ketiga, ada penggaris. Keempat, ada papan lintasan. Kayu penyangga dengan berbagai variasi ketinggian. Ketinggian pertama yaitu 5 cm atau 0,05 meter. Ketinggian kedua adalah 10 cm atau 0,10 meter. Ketinggian ketiga adalah 15 cm atau 0,15 meter. Selanjutnya ada spidol. Stopwatch. Pada praktikum ini akan dilakukan dua percobaan. Percobaan pertama, variasi massa terhadap ketinggian tetap yaitu 0,10 meter. Dan percobaan kedua, variasi ketinggian terhadap massa tetap 0,02 kg. Dilakukan percobaan pertama, variasi massa dengan ketinggian tetap 0,10 meter. Pertama, diatur bidang miring pada ketinggian 0,10 meter. Diposisikan bola pertama 0,003 kg pada tanda pelepasan. Dicatat waktu tempuh menggunakan stopwatch. Diulangi langkah-langkah tersebut sebanyak 5 kali pengulangan untuk setiap massa bola. Pada variasi massa pertama 0,003 kg didapatkan. Pada pengulangan pertama didapatkan waktu tempuh yaitu 0,42 second. Pengulangan kedua didapatkan massa tempuh yaitu 0,38 second. Pengulangan ketiga didapatkan waktu tempuh 0,37 second. Pengulangan keempat didapatkan waktu tempuh 0,42 second. Pengulangan kelima didapatkan waktu tempuh 0,39 second. Pada massa variasi bola kedua 0,006 kg, maka didapatkan data hasil pengamatan yaitu pengulangan pertama didapatkan waktu tempuh yaitu 0,28 second. Pengulangan kedua didapatkan waktu tempuh 0,33 second. Pengulangan ketiga didapatkan waktu tempuh 0,30 second. Pengulangan keempat didapatkan waktu tempuh 0,28 second. Pengulangan kelima didapatkan waktu tempuh 0,30 second. Pada variasi massa terakhir yaitu 0,02 kg, didapatkan data pengamatan berikut ini. Pengulangan pertama memiliki massa tempuh 0,24 second. Pengulangan kedua memiliki massa tempuh 0,21 second. Pengulangan ketiga memiliki massa tempuh 0,26 second. Pengulangan keempat memiliki massa tempuh 0,21 second. Dan pengulangan kelima memiliki waktu tempuh 0,21 second. Selanjutnya, pada percobaan kedua adalah variasi ketinggian dengan massa tetap yaitu 0,02 kg. Terdapat 3 variasi ketinggian yaitu
Ketinggian pertama 0,05 meter didapatkan data hasil pengamatan yaitu pengulangan pertama 0,56 second, pengulangan kedua 0,52 second, pengulangan ketiga 0,59 second, pengulangan keempat 0,53 second, pengulangan kelima 0,55 second. Variasi ketinggian kedua adalah 0,10 meter. Pengulangan pertama didapatkan 0,26 second. Pengulangan kedua 0,28 second. Pengulangan ketiga 0,21 second. Pengulangan keempat 0,28 second. Pengulangan kelima 0,23 second. Terakhir pada variasi ketinggian ketiga 0,15 meter. Maka didapatkan data hasil pengamatan yaitu pengulangan pertama 0,14 second. Pengulangan kedua 0,17 second. Pengulangan ketiga 0,13 second. Pengulangan keempat 0,19 second. Pengulangan kelima 0,15 second. Maka jika dirangkum untuk variasi massa bola terhadap ketinggian tetap yaitu 0,10 meter, berikut ini adalah tabel rangkuman data hasil pengamatan, di mana pada percobaan pertama dengan berat 0,003 kg dilakukan 5 kali pengulangan, itu didapatkan waktu tempuh rata-rata yaitu 0,396 detik. Lalu untuk percobaan kedua dengan massa 0,006 kg dilakukan 5 kali pengulangan, maka didapatkan waktu tempuh rata-rata yaitu 0,298 detik. Pada percobaan ketiga dengan bola 0,02 kg maka didapatkan waktu tempuh rata-rata yaitu 0,226 detik, di mana rata-rata tempuh ini kita bisa gambarkan dalam grafik variasi massa dengan ketinggian tetap terhadap waktu tempuh rata-rata. Berdasarkan grafik tersebut menjelaskan bahwa semakin besar massa bola, maka semakin kecil waktu yang dibutuhkan untuk mencapai akhir lintasan pada bidang miring dengan ketinggian tetap. Bola dengan massa kecil akan menunjukkan waktu tempuh yang lebih lama karena pengaruh gaya gesek dan hambatan udara yang relatif besar dibandingkan dengan gaya gravitasi yang menariknya. Sedangkan pada bola yang bermassa lebih besar cenderung bergerak lebih cepat karena gaya gesek memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap total gaya yang bekerja padanya, sehingga gerakannya lebih stabil dan tidak mudah terhambat oleh kondisi permukaan bidang miring. Selanjutnya pada tabel 2 variasi ketinggian terhadap massa bola tetap 0,02 kg. Di sini terdapat beberapa rangkuman dari data hasil percobaan. Nah, pada percobaan pertama dengan berat 0,02 kg dengan ketinggian 0,05 meter dilakukan 5 kali pengulangan, maka didapatkan rata-rata waktu tempuh yaitu 0,55 detik. Pada percobaan kedua dengan massa 0,02 kg dengan ketinggian 0,10 meter dilakukan 5 kali pengulangan, maka didapatkan waktu rata-rata tempuh yaitu 0,252 detik. Pada percobaan ketiga dengan massa tetap 0,02 kg dengan ketinggian 0,15 meter dengan dilakukan 5 kali pengulangan, maka didapatkan waktu tempuh rata-rata yaitu 0,156 detik. Dari data waktu tempuh rata-rata, kita bisa menggambarkan suatu grafik hubungan antara variasi ketinggian dan massa tetap terhadap waktu tempuh rata-rata. Dari grafik ini menunjukkan bahwa semakin besar ketinggian awal bola, semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk mencapai akhir lintasan pada massa yang tetap.
Hal ini terjadi karena adanya peningkatan ketinggian menyebabkan energi potensial gravitasi atau MGH akan semakin besar, sehingga saat meluncur energi akan berubah menjadi energi kinetik yang akan menghasilkan suatu kecepatan yang lebih tinggi. Bola yang dilepas dari ketinggian lebih rendah akan memiliki energi potensial yang lebih kecil, sehingga waktu tempuhnya lebih lama dibandingkan bola yang dilepas dari ketinggian yang lebih tinggi. Berikut adalah tabel hubungan energi mekanik 1 dan energi mekanik 2. Cara perolehan dari energi mekanik 1 dan energi mekanik 2 melalui proses perhitungan berikut ini. Kita tahu bahwa energi mekanik adalah penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik, di mana energi potensial jika diuraikan menjadi persamaannya MGH ditambah energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Nah, jika ditinjau dari hukum kekekalan energi mekanik, seharusnya energi mekanik 1 akan sama dengan energi mekanik 2 dalam kondisi yang ideal. Nah, untuk mencari energi mekanik 1, di mana artinya adalah ketika bola itu berada dalam suatu ketinggian, artinya bola itu hanya memiliki ketinggian dan bolanya tidak bergerak. Artinya dia tidak memiliki kecepatan atau F-nya sama dengan 0. Maka jika dimasukkan ke dalam persamaan adalah EM1 sama dengan EP1 ditambah EK1 sama dengan EM1 sama dengan MGH ditambah setengah M. V-nya kita substitusi, untuk nilai V-nya adalah 0 karena dia diam dikuadratkan, maka ruas untuk energi kinetik 1 akan hilang, maka menghasilkan energi mekanik 1 sama dengan MGH. Nah, untuk mencari energi mekanik 2 artinya dia bolanya sedang bergerak dan energi potensialnya adalah 0 karena pada suatu ketinggiannya 0. Nah, jika kita substitusikan nilai-nilai yang ada ke dalam persamaan, maka energi mekanik 2 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2 sama dengan mg, hanya kita substitusikan nilainya 0 setengah mv kuadrat. Maka ruas EP2 akan hilang dan menyisakan setengah mv kuadrat. Sedangkan pada energi kinetik, bola bergerak dari suatu ketinggian hingga ke bawah atau hanya 0, sehingga bola itu akan memiliki kecepatan dalam pergerakannya. Maka kita dapat meninjau mencari persamaan kecepatan digunakan hukum kekekalan energi mekanik yang telah diketahui, yaitu energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2, di mana dari nilai yang telah didapat, energi mekanik 1 yaitu MGH dan energi mekanik 2 setengah mv kuadrat. Kedua ruas ini dikalikan 2 maka akan menghasilkan 2 MGH sama dengan mv kuadrat. Nah, untuk menghilangkan kedua ruas sama-sama dibagi M, maka menyisakan 2GH sama dengan V kuadrat. Lalu ini dipindah ruaskan aja, V kuadratnya menjadi di kiri, 2GH-nya menjadi di ruas kanan. Lalu akan dilakukan akar, maka V sama dengan akar 2GH. Maka untuk mencari nilai V pada energi mekanik 2, dimasukkan persamaan V sama dengan akar 2GH. Sebagai contoh untuk menghitung dari energi mekanik 1 dan energi mekanik 2. Di sini diketahui bahwa masanya yaitu 0,003 kg, lalu ketinggiannya adalah 0,05 meter. Nah, untuk perhitungan dari energi mekanik 1, artinya bolanya diam, maka V-nya akan sama dengan 0. Maka kita substitusi nilai yang ada yaitu MGH, menyisakan MGH. M-nya itu 0,003 kg dikali percepatan gravitasi yaitu 9,8 meter per second kuadrat dikali ketinggiannya yaitu 0,05 meter. Maka didapatkan energi mekanik 1 yaitu 0,00147 joule. Sedangkan pada energi mekanik 2 artinya bolanya bergerak sehingga F-nya tidak sama dengan 0. Maka untuk mencari F dari penguraian rumus di atas yaitu F sama dengan
akar 2GH, yaitu di mana F sama dengan akar 2 dikali 9,8 meter per second kuadrat dikali ketinggiannya yaitu 0,05 meter. Maka didapatkan F-nya adalah 0,98994949366 meter per second. Setelah didapatkan nilai V-nya, maka kita bisa masukkan ke dalam persamaan energi mekanik 2 yaitu setengah MV kuadrat. Kita substitusikan nilai yang ada yaitu V-nya tadi yang telah didapatkan, maka hasilnya energi mekanik 2 yaitu 0,00147. Ini membuktikan bahwa energi mekanik 1 dan energi mekanik 2 bernilai sama. Maka di sini hukum kekekalan energi mekanik berlaku. Dari contoh perhitungan yang telah disampaikan, maka semua perhitungan dilakukan dan dirangkum pada tabel 3. Di tabel 3 ini kita bisa dapatkan hubungan energi mekanik 1 dan energi mekanik 2 dan bisa juga digambarkan dalam bentuk grafik. Grafik berikut ini menjelaskan mengenai perbandingan energi mekanik 1 dan energi mekanik 2 untuk semua kombinasi massa dan ketinggian dalam percobaan. Nah, grafik ini menggunakan batang berwarna biru untuk energi mekanik 1 dan batang berwarna merah untuk energi mekanik 2 yang disusun secara berdampingan dalam setiap kondisi percobaan. Nah, pada sumbu horizontalnya, grafik tertera 3 massa bola yaitu 0,003 kg, 0,006 kg, dan 0,02 kg. Sedangkan pada sumbu vertikalnya menunjukkan besarnya energi dalam satuan joule. Nah, berdasarkan grafik yang ditampilkan, maka terlihat setiap kenaikan massa bola selalu diikuti oleh peningkatan energi mekanik pada kedua kondisi, yaitu energi mekanik 1 maupun energi mekanik 2. Nah, kedua nilai energi tersebut juga menunjukkan pola kenaikan yang hampir sama, sehingga perbedaannya tidak terlalu besar di setiap titik massanya. Pada massa terbesar, kedua energi mekanik mencapai nilai tertingginya, sehingga memperkuat kecenderungan bahwa semakin besar massa, maka semakin besar pula energi yang dihasilkan. Sekian dari percobaan yang telah kami lakukan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.